sahabat Disco, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disco Podcast. Oke, sahabat Disco, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries ya, dimana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakan kaki di negeri orang. Nah, sekarang kita balik ke Eropa lagi ya. Dan timelinenya mundurin dikit dari yang kemarin, agak jauh. Kalau kemarin kan di Dubai itu termasuk baru ya, tahun 2022. Nah, sekarang kita ke Polandia tahun 2016. Lebih tepatnya waktu itu adalah bulan Desember 2016. Jadi waktu itu lagi musim dingin ya. Nah, saya waktu itu masih jadi pelajar. Bagi sahabat Disco yang mengikuti podcast saya nih, yang Republik Ceko, itu kan saya bilang ya, kalau saya pertukaran pelajar di Ceko, dan visa Ceko adalah waktu itu visa Schengen, sampai sekarang ya, visa Ceko itu visa Schengen, di mana itu artinya saya bebas mengunjungi negara-negara Eropa yang juga pakai visa Schengen. Jadi, waktu itu adalah libur Natal ya, tanggal 23 sampai 25 Desember. Pas banget lagi Natal. Nah, kampus kan juga libur tuh. Lumayan lah liburnya kalau nggak salah tuh seminggu ya. Jadi iseng nih ngecekin tiket bus ya. Sekedar informasi nih buat sahabat Disco, kalau di Eropa itu yang paling murah tuh bus. Apalagi buat mahasiswa, mahasiswa waktu itu saya ya. Karena kalau kereta lumayan mahal soalnya. Ada pesawat yang murah, tapi kita bookingnya biasanya beberapa minggu sebelumnya gitu. Tapi kan waktu itu saya cuma pengen ke tetangga, jadi ngapain naik pesawat gitu. Nah, karena waktu itu tetangga-tetangga Ceko itu udah saya datengin semua, kecuali ada dua negara yang belum, yaitu Polandia dan Austria. Dan pada saat itu pilihan saya jatuh ke Polandia, yang benderanya warnanya sama warna kita, cuma dibalik aja. Oke, saya cek lah ya. Awalnya ibu kotanya dulu nih, Warsaw ya. Wah, lumayan mahal ternyata, karena memang lumayan jauh dari kota Praha. Terus saya cek kota turis yang terkenal juga, itu ada Krakau. Kebetulan juga memang deket nih dari Praha. Wah, kaget, ternyata murah nih. Waktu itu tiket bus cuma 6 euro ya, dari Praha ke Krakau. Singkat cerita, pergilah ke Krakau. Saya pergi waktu itu nggak sendiri. Saya ngajakin 3 orang anak-anak Indonesia yang juga lagi kuliah di Praha. Kan waktu itu lagi libur ya. Nah, informasi buat sahabat Disco yang mungkin masih bingung letak Polandia, pokoknya itu kalau di peta tuh di atasnya Ceko. Ibu kotanya adalah Warsaw. Terus bagi pencinta sejarah pasti udah nggak asing karena cukup terkenal ya pada saat Hitler. Ini negaranya cukup porak-poranda gara-gara perang melawan Hitler waktu itu. Karena dia juga berbatasan dengan Jerman. Nah, bahasa mereka ini adalah bahasa Poland yang memang bunyinya sedikit-sedikit mirip dengan Rusia, tapi beda, hurufnya juga beda. Sama kayak Ceko yang memang ada beberapa kata yang mirip artinya dengan Rusia, tapi hurufnya beda gitu. Jadi, pergilah ya, berempat. Semuanya cewek nih, wanita-wanita tangguh. Kita naik bus dari Praha ke Krakau. Krakau ini bukan ibu kota ya tadi ya. Ibu kotanya Warsaw. Salah. Iya, Warsaw bener. Nah, Krakau merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Polandia. Kota ini adalah ibu kota provinsi Polandia kecil dan merupakan salah satu kota tertua dan terbesar di Polandia. Krakau itu pernah menjadi ibu kota Polandia pada masa kerajaan. Dan juga Krakau merupakan salah satu kota tujuan wisata memang utama nih, wisata utama di Polandia. Kota ini memiliki banyak peninggalan kerajaan Polandia pada masa lampau dan juga punya peninggalan dari abad pertengahan dan juga memiliki area kota tua yang paling besar di Polandia. Juga kota ini tuh dekat dengan kamp konsentrasi Auschwitz. Nah, kalau teman-teman pernah dengar itu adalah kamp konsentrasinya Nazi ya waktu itu ya. Ada sejarah kelam lah ya waktu itu. Dan saya waktu itu nggak sempet sih ngunjungin karena cuma 1 malam di Krakaunya. Dan bangunan peninggalan yang terkait dengan Nazi juga banyak di kota ini. Nah, saya kan cuma 1 malam tuh. Kita waktu itu sedikit salah kalkulasi karena ternyata perjalanan dari Praha ke Krakau itu macet.
kayaknya ada kecelakaan ya waktu itu. Jadi perjalanannya yang harusnya cuma 5 sampai 6 jam ya, jadinya tuh lebih dari 10 jam. Jadi waktu itu kita nyampe di Krakau itu udah malam, nggak sempat kemana-mana. Nah, satu hal yang begitu sampai di Krakau saya notice adalah orang-orangnya dong ya. Jadi orang-orang Polandia ini kan rasnya mirip-mirip Eropa Timur ya, yang ya sama kayak Ceko, Rusia gitu ya, yang rambutnya pirang, pucat-pucat, matanya yang ada berbagai warna ya, biru, hijau gitu ya. Dan saya notice bahwa orang Poland dia, terutama di Krakau, karena saya ke sana, itu cowoknya adalah etnis dari Eropa yang bagian timur ini ya, yang wajahnya tuh paling diberkati, alias cakep, secakep itu. Please note ya sahabat Disko, saya tuh nggak begitu tertarik sama ras-ras itu sebenarnya. Dan saya tinggal di Rusia dan Ceko ya, di mana ras-ras yang mirip-mirip kayak itu tuh banyak gitu. Jadi ketika saya bilang Krakow itu banyak yang cakep, percayalah sahabat Disko, jarang-jarang saya bilang etnis ini cakep. Dan waktu itu kita lagi nyari hotel, ini kan cewek-cewek semua nih ya yang sama saya ya, squad saya yang pergi jalan-jalan waktu itu cewek-cewek semua. Itu kita nggak fokus karena cowok-cowok yang lewat itu cakep-cakep semua. Kita juga masuk ke toko kecil buat beli makanan gitu ya. Anaknya yang masih remaja itu juga cakep banget. Bahkan waktu kita check-in hotel nih ya, itu mas-mas yang jaga di resepsionisnya itu cakep juga. Dan saya kan yang booking ya, jadi saya yang ngedengerin lah ya penjelasan dia segala macam. Sumpah itu saya nggak ada satupun yang masuk kotak saya yang dibilang karena saya saking mengagumi wajahnya gitu ya. Dan nggak hanya gara-gara itu juga, karena teman-teman saya nih yang cewek-cewek ini juga ngeliatin terus kayak mereka ngomong pakai bahasa Indo ya. Buset deh cakep banget masnya, ya Allah, aduh mas cakep banget. Gimana caranya saya konsentrasi coba? Jadi memang penantian macet lebih dari 10 jam itu terbayarkan dengan visual kaum Adam yang luar biasa. Nah, saya dan teman-teman saya kan karena udah malam jadi nggak sempat keliling, akhirnya besok pagi nih kita kelilingnya. Kota ini dinginnya sudah mirip Saint Petersburg ya. Jadi waktu itu dinginnya pakai banget. Ya tapi namanya kan tempat baru ya, pasti semangat buat pergi pagi-pagi untuk mulai keliling. Nah, sebenarnya kalau dari arsitektur itu seperti kebanyakan Eropa ya bentukannya. Cuma karena ada sejarah kelampas Nazi, jadi membuat kota ini menjadi menarik. Selain itu ada juga hal menarik lainnya. Saat itu pas di toko-toko souvenir itu banyak yang jual souvenirnya yang ada gambar atau figur naga. Nah, saya kan penasaran, saya tanya lah ya sama yang jual waktu itu. Jadi, menurut legenda, itu ada naga yang pernah hidup di kota Krakau dulu dan meneror warga. Naga itu dia membutuhkan makanan mingguan berupa sapi katanya. Nah, jika penduduknya gagal, maka naga itu akan menyerang desa dan membunuh sesuai jumlah sapi yang ia minta. Lalu datanglah sang pahlawan, tukang sepatu bernama Krak yang datang dengan ide. Jadi katanya, udah kasih aja makan si naganya dengan domba mati yang dilumuri belerang. Nah, terus ditinggalin nih kambing itu di mulut gua kan sebagai makanan ringan nih bagi si sang naga ini kan. Setelah dimakan, belerangnya menyala dong di dalam perut makhluk itu kan. Nah, memaksanya tuh untuk menelan berliter-liter air dari sungai sampai akhirnya meledak. Nah, gitu cerita legendanya. Makanya ada banyak tuh naga di souvenirnya dan makanya nama kotanya Krakau itu diambil dari nama orang yang pahlawannya tadi. Nah, kalau untuk makanan sayangnya saya nggak bisa nyobain makanan-makanan Polandia karena waktu itu kan Natal. Jadi orang tuh semuanya libur. Bahkan restoran itu semuanya tutup kecuali McD sama Burger King. Jadi kalau nggak ada McD dan Burger King, wah udah mati kelaparan kayaknya kita. Nanti keluar di koran-koran ya, 4 mahasiswa Indonesia gitu. Apa mati kelaparan di Polandia gitu. Sepi banget lah. Bahkan yang jual souvenir pun itu cuma satu atau dua toko gitu yang buka. Nah, saya kan satu malam di Krakau. Setelah itu kita keliling, setelah keliling Krakau itu kita nyempetin ngunjungin salah satu kota lagi nih, namanya Raklau.
sekitar 3 jam dari Krakau. Nah, ini kota sebenarnya cuma iseng aja sih waktu itu dimasukin, karena pengen ngunjungin 2 kota lah ya dalam 3 hari, biar ninggalin jejak gitu. Nah, tapi saya cukup shock ya melihat, Wrocław, karena menurut saya ini menurut saya ya, sahabat disko ya, Wrocław itu jauh lebih bagus dan cantik dibandingkan Krakau. Memang Krakau lebih terkenal daripada Wrocław, karena dia pusat sejarah juga ya di Krakau tuh ya. Tapi, kota Wrocław ini tuh juga sebenarnya juga salah satu kota yang dikunjungin turis juga, tapi nggak begitu terkenal. Nah, berbicara mengenai cowok-cowoknya, itu di Raklaw tuh nggak begitu cakep ya. Jadi juaranya tuh sekarang masih dipegang cowok-cowok Krakau. Yeay. Nah, saya dan teman-teman saya juga menghabiskan 1 malam waktu itu di Raklaw ya. Karena kita udah nyampe malam, jadi kelilingnya tuh besok paginya. Dinginnya nggak terlalu sih dibandingkan dengan Krakau, tapi ya masih dingin juga sih ya. Karena kan lagi winter. Nah, hal yang saya suka dari Raklaw itu adalah warna-warna gedungnya. Itu lucu-lucu, nggak kayak kebanyakan Eropa yang warnanya gelap dan monoton. Kalau ini tuh lucu. Jadi ini yang membuat kotanya cantik menurut saya ya. Dan sepinya sama dengan Krakau karena lagi Natalan, tapi bahkan mungkin lebih sepi Krakau sih kayaknya ya. Jadi kalau disimpulkan trip 3 hari 2 malam itu ke Krakau dan Raklaw ya, itu cowok Krakau cakep. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu McD dan Burger King penyelamat perut ya, karena restoran itu tutup pas Natal. Dan yang ketiga dingin. Itu dinginnya itu mengingatkan saya akan Rusia. Oke, sahabat Disko, sekian dulu cerita mengenai trip saya ke Polandia. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat Disko semua ya. Sampai jumpa lagi di next episode Kecilala and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disko Podcast. Bye-bye.